Halo Jo, balik lagi dengan gue Adi Setiawan, channel yang membahas putar sejarah, konspirasi, hingga misteri yang ada di seluruh dunia. Dan thank you yang udah klik video ini. Gue doain semoga kalian sehat selalu, apalagi yang subscribe channel ini. Gue doain semoga rezekinya terus bertambah. Gue mau ingetin ke kalian Jo, bahwa channel gue ini akan selalu update setiap minggu. Jadi supaya kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya ya. Dan gue juga mau infoin ke kalian Jo, bahwa setiap pencapaian gue di 50.000 subscriber, gue akan adain giveaway. Penasaran seperti apa? Tonton terus video gue. Jadi di video kali ini Jo, yang akan gue bahas itu adalah seorang perempuan di mana ia pernah mengalami masa kelamnya masuk ke sebuah dunia prostitusi anak sejak ia masih kecil. Siapa dia? Dia adalah Carla Jacinto Romero. Jadi Jo, si Carla Jacinto ini pernah terjerumus kepada dunia prostitusi ya akibat tertipu. Nah, dan dia menjadi korban perdagangan manusia. Jadi seperti apa kisahnya? Let's go. Jadi awal mulanya itu saat si Carla Jacinto itu dikunci oleh ibunya saat ia telat pulang. Saat itu usianya si Carla Jacinto itu kurang lebih 12 tahun Jo. Kejadian inilah Jo yang membuat ia itu membenci ibunya dan terjerat rayuan setan melalui seorang pria yang waktu itu usianya terpaut kurang lebih 10 tahun dari dia. Waktu itu dia dijanjikan kehidupan yang indah kayak di surga Jo. Tapi akhirnya ternyata ia terjerat oleh si pria tersebut dan akhirnya mengalami penderitaan yang panjang dan menyedihkan. Jadi sebenarnya di sini tuh ada hikmahnya Jo. Kenapa? Karena orang tua itu kalau menghukum kita itu karena rasa sayang, bukan karena dia benci sama kita. Di sini gue akan ceritain ke kalian Jo. Awal pertemuan Carla Jacinto ini bertemu dengan seorang pria yang menjerumuskannya dia itu, oke? Jadi pertama kali pertemuan itu dimulai ketika seorang pria itu menghampirinya di dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah di Meksiko. Nah, awalnya ya si Carla Jacinto itu merasa canggung untuk komunikasi kepada si pria asing tersebut. Namun kecanggungannya itu lenyap ketika si pria itu mengatakan bahwa ia juga pernah disiksa saat masih kecil. Pria itu juga ngaku ke si Carla Jacinto ya bahwa ia adalah seorang salesman mobil bekas. Merasa yakin, akhirnya si Carla Jacinto itu ya memberikan nomor handphone kepada pria itu. 1 minggu kemudian ya akhirnya si pria itu ngajak si Carla Jacinto Jo untuk jalan pergi sembari menunjukkan sebuah mobil bernama Firebird Trans Am yang membuatnya sangat terkesan. Nah, lu bayangin aja waktu itu zaman mobil Firebird ini keren banget ya menurut gua ya. Dan sampai sekarang pun itu mobil jadi mobil yang legend di sana. Dan tak cukup lama berpikir ya, akhirnya mobil yang menarik hati Jacinto tersebut langsung membawa 2 orang ini pergi Jo. Nah, Carla Jacinto tinggal bersama pria itu selama kurang lebih 3 bulan. Awalnya Carla Jacinto itu mengakui bahwa ia sangat nyaman diperlakukan dengan amat baik oleh pria tersebut. Carla Jacinto juga waktu itu pernah mengatakan ya bahwa saya tinggal bersamanya selama 3 bulan di mana dia memperlakukan saya dengan baik. Dia mencintai saya, dia membelikan saya pakaian ya, dia memberikan saya perhatian, membelikan saya sepatu, bunga, coklat, semuanya indah, kata Carla Jacinto waktu itu. Seiring berjalannya waktu Jo, akhirnya Carla Jacinto itu mengetahui perihal bisnis yang dilakukan di apartemen sang pria bersama rekannya Jo. Nah, yaitu ternyata si pria tersebut adalah seorang mucikari. Nah, beberapa hari setelah Carla mengetahui hal itu ya akhirnya ia tuh dipaksa ya bekerja sebagai pelacur dan penderitaan seperti di neraka pun dimulai. Saat ia bekerja menjadi seorang pelacur Jo,
Setiap harinya, puluhan pria berganti-ganti memperkosa dirinya, Jo. Nah, beberapa pelanggan diceritakan tertawa riang gembira ketika dirinya menangis merasakan sakit dan pilu lahir dan batin. Hari demi hari, pria demi pria dilayaninya seringkali mengharuskan menutup mata dan berpura-pura seakan tak terjadi apapun agar si Carla Jacinto ini bisa tetap hidup. Derita kekejaman dari kekerasan fisik pun seringkali didapatkan oleh si Carla Jacinto, Jo. Nah, dari Carla pernah dipukuli dengan rantai, terus dia ditinju, dijambak, ditendang, dan banyak sekali kekerasan yang sulit untuk diceritakan oleh si Carla Jacinto. Dengerinnya aja udah pilu dan sakit, Jo. Apalagi kalau lu ngalaminnya. Ya, semoga hal-hal seperti ini terjauhkan dari kita dan orang-orang terdekat kita yang kita sayangi, Jo. Kita lanjut lagi ya. Dalam berita pada sumber terlampir diberitakan bahwa pernah tempatnya si Carla Jacinto bekerja ini digerebek polisi, Jo. Nah, Carla Jacinto saat itu berpikir bahwa penderitaannya segera berakhir. Namun nyatanya tidak sama sekali. Oknum polisi di sana pada kejadian tersebut justru mengambil gambar mereka dalam posisi cabul. Nah, terus gambar-gambar inilah yang dijadikan senjata untuk mengancam Carla dan teman-temannya yang senasib agar menuruti kemauan oknum itu. Ketika di usia Carla Jacinto 15 tahun, Jo, akhirnya ia hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Yang jadi kurang ajarnya ini ya, Jo, bayinya Carla Jacinto itu diambil sama si mucikarinya. Nah, dan dijadikan senjata agar si Carla Jacinto ini tetap bekerja. Jika tidak mau menuruti, maka si bayinya ini akan dibunuh sama si mucikarinya, Jo. Nah, akhirnya penderitaannya pun terus berlanjut. Tahun 2006 pihak kepolisian Meksiko melakukan operasi anti perdagangan manusia. Nah, di usianya yang menginjak 16 tahun, ia pun berhasil tertolong oleh kepolisian. Nah, setelah melalui kegetiran kehidupannya selama 4 tahun di dunia prostitusi anak di bawah umur Mulai saat itu derita yang dialaminya diceritakan ke berbagai media. Cerita memilukan seputar dunia prostitusi anak, Jo. Inilah yang menjadi bibit undang-undang yang mengatur pertukaran informasi lintas negara tentang data perdagangan dan prostitusi anak. Nah, berdasarkan aturan tersebut, maka para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur dapat ditangkap di negara manapun dia berada. Akhirnya, Jo, Carla Jacinto ini mendedikasikan hidupnya sebagai seorang aktivis pada usianya yang sekarang kurang lebih 24 tahun. Dan Carla Jacinto juga berjanji ingin membantu orang-orang yang mempunyai nasib serupa dengannya. Jadi kurang lebih seperti itu, Jo, kisah dari seorang Carla Jacinto yang pernah mengalami masa kelamnya masuk ke dunia prostitusi anak sejak ia berusia 12 tahun. Semoga video ini menjadi pelajaran buat kita bersama, dan semoga tidak pernah terjadi lagi hal-hal seperti ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, and share video ini. Thank you for watching.